Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نيتنا وحاجتنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وذريته والصحابة والتابعين وجميع الملائكة المقربين وصلى الشمس الكثير الجلال على الله علينا من شفاعتهم وكرامتهم وبركتهم وثم إلى أرواح آبائنا وآباء آبائنا وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا وجدتنا وجدات جداتنا وأخوالنا وأخواتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ثم إلى معلم هذا الكتاب تفسير جلالين وتفسير أحمد الصايع وتفسير أحمد الباكي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah pengajian Senin siang Masjid Musdalin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, insyaallah keikhlasan hadir kembali melanjutkan kajian kita setelah kita diliburkan dengan kegiatan di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali hadir dalam rangka melanjutkan kajian kita yang mudah-mudahan kajian singkat ini akan membawa dampak yang bermanfaat buat diri kita, buat keluarga kita, dan juga buat anak cucu kita, serta menambah wawasan keagamaan kita, wabil khusus pengetahuan kita tentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan ke hamba junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita yang berusaha mencintai junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, serta sunnah-sunnah beliau yang berharap kelak di yaumil qiyamah kita tercatat sebagai umat beliau yang diakui dan mendapatkan syafaatul uzma nantinya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah
kajian siang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 212 sampai dengan ayat 214 ya. Yang mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini 3 ayat bisa kita selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 177. Zayyina lilladzina kafaru. Bismillahirrahmanirrahim. Zayyina lilladzina kafaru al-hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Zayyina, kembali ke 212. Yang fotokopi di depan sini. Jadi ke pertama salah, terus diulangi lagi, salah lagi berarti. Itu, itu 200, 179. Saya baru tumben yang fotokopi di sini. Pertama kali fotokopi dia udah salah. Saya bilang ini sama ini, udah. Terus saya bilang salah, di fotokopi lagi sama dia. Dia salah lagi setelah. Ya udah deh, nggak apa-apa deh ya. Manusia nggak lepas dari kesalahan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali atas segala nikmat yang Allah berikan. Karena kita masih dalam suasana lebaran, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin manakala ada salah khilaf ya, selama kajian ya, baik di luar Ramadan maupun setelah Ramadan. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita lanjutkan, mungkin bisa melihat HP-nya masing-masing
atau kalau ada Quran bisa diambil Qurannya. Saya mohon maaf sekali lagi tidak melihat lagi fotokopinya. Saya pikir udah yakin aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina. Makna zuyyina itu dijadikan indah, dijadikan hiasan. Hiasan kepada siapa? Lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir. Yang dimaksud orang-orang kafir min ahli Makkah, yakni penduduk kota Makkah. Hiasan yang dijadikan hiasan bagi orang-orang yang kufur adalah al-hayatud dunia, kehidupan dunia. Bitamwihi fa'abuha, yang dijadikan hiasan dunia tersebut, fa'abuha, kemudian mereka mencintainya. Jadi ada perbedaan antara orang kafir dengan orang mukmin. Orang kafir itu menjadikan dunia ya sebagai hiasan, keindahan. Jadi kalau bicara indah, bicara hiasan, itu pasti semua orang senang. Tidak ada yang tidak senang. Ya. Mau laki, mau perempuan, ya, yang namanya hiasan dunia pasti semua menyukainya. Bahkan dalam ayat lain Allah jelaskan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i, ya, wal banin. Jadi dijadikan hiasan ya, berupa syahwat, yakni perempuan dan anak-anak. Linnasi bagi manusia. Nah ini sifatnya lebih umum lagi. Kalau ayat ini dikhususkan ya. Jadi ada ayat yang sifatnya umum, ada ayat yang sifatnya khusus. Jadi kalau bicara umum seluruh manusia, zuyyina linnas, itu buat manusia, seluruh manusia. Tapi dalam konteks ayat ini zuyyina lilladzina kafar, ya, dijadikan indah, dijadikan hiasan bagi orang-orang yang kufur kepada Allah. Al-hayatud dunia, akan keindahan ya, kehidupan dunia. Makanya Nabi pernah bersabda, dunia itu ad-dunya sijnun lil mu'minin wa jannatu lil kafirin. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang tidak beriman, kufur. Artinya maknanya surga nikmat, kenikmatan, kesenangan. Kenapa dikatakan kalau buat orang yang beriman itu penjara? Karena kita diatur oleh syariat yang mengikat kita. Siang-siang ini kita udah melaksanakan sholat. Coba orang kafir nggak ada yang bergerak mau melaksanakan sholat. Ada aturan yang mengikat kita sehingga apa? Kita tidak bisa bergerak leluasa, bebas. Berbeda dengan orang kafir yang dunia ini dijadikan sebagai surga. Ya. Zina nggak diatur, bebas aja. Ya. Berjudi, minum-minuman, itu kan kesenangan syahwat, kesenangan manusia. Orang kafir bebas melakukannya, tapi kita diatur bagaikan hidup di penjara. Nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya. Makanya di sini dijadikan zuyyina lilladzina kafaru min ahlil Makkah al-hayatud dunya. Hitopnya ayat ini buat orang-orang kafir Mekah, tapi umumnya buat seluruh orang-orang kafir di dunia ini. Ya. Jadi ayat ini ada yang hitopnya langsung ditujukan kepada orang yang saat itu menerima ayat, tapi hakikatnya kita juga terkena dari ayat tersebut. Ya. Karena sebenarnya kita juga dihiasi, kita juga senang dengan kehidupan dunia. Ya. Cari jabatan setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya kita kumpulkan uang. Ya,
yang namanya dunia kayaknya berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Ya, kenapa? Karena dijadikan hiasan. Ya. Wahum yastakhruna minal ladzina amanu. Wahum dan mereka bitamwihi fa'abuha. Ini di sini dijelaskan bitamwihi fa'ahabbuha. Jadi dijadikan hiasan fa'ahabbuha. Lalu mereka mencintainya. Ya, tidak ada yang tidak mencintai dunia. Semuanya cintakan dunia. Ya. Apalagi ya ketika disodorkan dengan wanita. Jadi kalau yang namanya dunia, kehidupan dunia itu kehidupan yang menyenangkan, yang membuat kita senang. Gak ada yang gak kepengen perempuan, gak ada yang gak kepengen uang, gak ada yang gak kepengen harta, gak ada yang gak kepengen jabatan. Semua kita kepengen itu. Wahum dan mereka yaskharuna minal ladzina amanu, memandang hina minal ladzina kepada orang-orang amanu yang beriman. Orang kafir ya memandang hina orang-orang yang beriman. Kenapa mereka memandang hina orang-orang yang beriman? Li faqrihim, karena fakirnya mereka, miskinnya mereka. Ya. Orang kalau nggak punya harta ya dianggap remeh. Orang kalau nggak punya jabatan ya dikecilkan kadang-kadang. Gitu. Bilal seperti Bilal, wa Ammar dan Ammar, wa Suhaib dan Suhaib. Tahzi'una bihim. Ya. Dan orang-orang kafir itu mengolok-ngolokkan hum kepada mereka, orang-orang mukmin yang miskin. Wa ta'alawna 'alaihim bil mali. Ya. Dan mereka membanggakan atas orang-orang mukmin itu bil mali, dengan hartanya. Merasa bangga punya kendaraan, merasa bangga rumahnya besar, merasa bangga ya punya jabatan tinggi. Kemudian orang-orang yang miskin, yang jabatannya di bawah dia jauh, bisa jadi dihinakan. Nah, ini contoh orang-orang kafir yang digambarkan oleh Allah. Mereka merasa punya harta, mereka merasa punya jabatan, mereka merasa jadi orang kaya, kemudian menghina orang yang miskin. Ya memang realitanya begitu, Pak. Di mana-mana orang kalau miskin itu biasanya suka direndahkan. Orang kalau nggak punya harta kadang-kadang ya kerjanya cuma disuruh-suruh aja. Berbeda dengan orang yang punya harta, punya jabatan, itu jalannya juga beda. Ya. Jalannya aja udah beda. Walladzina taqaw, dan orang-orang yang bertakwa. Asyirka, siapa sih orang-orang yang bertakwa itu? Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang takut. Ya. Takwa itu adalah orang yang menjaga dirinya. Takwa itu makna gampangnya takut kepada Allah, takut melanggar perintah Allah, takut nggak bisa menjalankan perintah Allah, takut melanggar larangan Allah. Nah di sini maknanya takwa, orang-orang yang bisa menjaga asyirka daripada kemusyrikan. Ya, musyrik itu menyekutukan Allah. Nah menyekutukan Allah itu menjadikan selain Allah itu sesembahan. Harta itu bisa dijadikan sesembahan, dunia itu bisa dijadikan sesembahan. Wahum, dan mereka haulai ya, ialah orang-orang fauqahum. Wahum kembalinya ini kepada walladzina taqaw. Padahal orang-orang yang bertakwa fauqahum ya, lebih mulia daripada mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wallahu yarzuqu may yasha, dan Allah memberikan rizki man kepada orang yasha yang Allah kehendaki bi ghairi hisab ya, tanpa batas.
Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Jadi orang-orang kafir yang menghina orang-orang mukmin karena kemiskinan mereka, Allah jelaskan bahwa mereka orang-orang yang bertakwa, yang menjaga dirinya dari kemusyrikan, adalah orang-orang yang nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang mulia daripada mereka. Di dunia mereka menghinakan orang mukmin, tapi nanti di yaumil qiyamah Allah akan menghinakan orang-orang kafir dan mengangkat mulia orang-orang yang beriman. Bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang beriman dengan memasukkannya ke dalam surga? Sedangkan mereka yang dulunya saat di dunia menghinakan orang yang beriman, nanti di yaumil qiyamah Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka. Ay rizqan wasi'an fil akhir. Allah akan berikan rizki, ya, wasi'an yang luas. Jadi kalau Allah bicara luas itu udah gak ada batasnya, Pak. Ya. Fil akhirah, di akhirat kelak. Artinya apa? Allah masukkan mereka ke dalam surga. Ya. Awit dunia ataupun di dunia. Jadi Allah bisa saja memberikan rizki kepada orang bighairi hisab, tanpa batas, baik di akhirat maupun di dunia. Artinya di dunia banyak gak orang-orang yang kaya? Banyak. Orang-orang yang beriman kepada Allah lagi kaya, di dunianya juga banyak. Allah mudah, ya, mudah menjadikan orang mulia di dunia, mudah menjadikan orang hina di dunia. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Ya. Allah bisa mudah memuliakan seseorang yang Allah kehendaki. Allah juga bisa menghinakan seseorang yang Allah kehendaki. Banyak orang yang awalnya miskin kemudian jadi kaya. Ya. Banyak kan? Dan biasanya orang kalau biasanya miskin kemudian jadi kaya, dikenal orang apa kagak? Kagak dikenal, Pak. Ya. Orang miskin nih, tahu-tahu jadi kaya, nggak dikenal orang. Tapi berbeda dengan orang yang kaya kemudian jatuh miskin, dikenal nggak? Pasti dikenal orang. Lah, kok bisa? Perasaan dulu dia, ya, rumahnya gede banget, kenapa sekarang kontrak? Tadinya dia kalau kemana-mana pakai mobil mewah, kenapa sekarang jalan kaki? Jadi Allah bisa memuliakan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ya, yang tadinya hina bisa mulia, yang tadinya mulia bisa hina. Rizqan wasi'an fil akhirah awit dunia. Ya. Ayat 212 ini mengingatkan kita bahwa jangan pernah menghina orang yang tidak memiliki harta. Karena kita nggak tahu kemuliaan itu sesungguhnya di mata Allah bisa jadi orang yang tidak mempunyai harta. Orang yang sombong di mata Allah justru malah hina. Nah, Allah mengingatkan kita semua jangan pernah jadi orang yang merasa punya kedudukan kemudian sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki itu milik Allah. Ya, kita hanya usaha. Ya. Sehebat apapun orang usaha, tapi kalau Allah tidak kehendaki, ya tidak akan pernah bisa banyak dapat usahanya, hasilnya. Tapi berbeda orang yang ternyata tidak pernah usaha, kok ujuk-ujuk bisa Allah berikan kekayaan. Jadi tidak ada yang tidak mustahil di dunia ini. Tapi untuk mendapatkan dunia memang tidak mudah. Ada jalur usahanya. Ya. Imam Syafi'i dan Imam Maliki itu pernah berdebat tentang rizki. Kata Imam Malik, rizki itu tidak melalui ikhtiar. Orang kalau tingkatannya ilmunya tinggi, Pak, luar biasa. Jadi rizki itu kata Imam Malik gak perlu pakai ikhtiar. Artinya apa? Rizki itu nanti akan datang sendiri.
Kata Imam Syafi'i nggak mungkin. Yang namanya rizki itu harus ada ikhtiarnya. Kita nggak akan mendapatkan sesuatu yang bisa kita makan kalau kita nggak ada usaha untuk bekerja. Nggak ada, kata Imam Syafi'i, kata Imam Maliki, nggak ada. Nah, perdebatan itu berhenti. Kemudian mereka berpisah. Suatu hari Imam Syafi'i bekerja di kebun anggur. Bekerja membantu petani anggur, kemudian selesai dikasihlah anggur Imam Syafi'i. Anggur yang didapat, inilah rizki saya karena saya membantu petani. Saya sudah ikhtiar. Maka saat mendapatkan rizki itu dia ingat gurunya Imam Malik. Saya kepengen ke rumah silaturahmi ke gurunya Imam Malik. Orang alim Pak, kalau silaturahmi ke rumah guru itu begitu Pak. Jadi ada yang dibawa, nggak ada ya. Jangan sampai jalan, kalau jalan lurus Pak, nggak miring. Kalau jalan lurus ketahuan kagak ada diteng-teng. Kalau jalannya miring ada yang diteng-teng. Ke rumah guru, ya, karena banyak ilmu yang didapat dari gurunya. Maka dia berangkat sambil mengingatkan perdebatannya dulu tentang rizki. Sampailah nih Imam Syafi'i ke rumah Imam Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i, ya, kumpul ngobrol-ngobrol. Tuan Guru, saya habis membantu petani anggur. Ini hasilnya, saya kasihkan Tuan Guru. Ya. Imam Syafi'i mengingatkan perdebatannya. Inilah hasil kalau ikhtiar dapat rizki. Kata Imam Malik sambil makan anggur yang dikasih Imam Syafi'i, ya inilah juga rizki yang tanpa ikhtiar saya dapat itu. Ya, jadi Imam Malik nggak pakai ikhtiar, tapi dapat rizki berupa anggur yang dia makan. Tapi beda dengan Imam Syafi'i yang harus ikhtiar untuk bisa mendapatkan anggur. Ya, itulah rizki yang Allah berikan. Jadi wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Kepada orang yang Allah kehendaki. Ya. Jadi kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah bisa mendapatkan rezeki Allah. Jadi kalau bicara rezeki itu nggak harus makanan Pak. Hari ini kita hadir bersama dalam kajian merupakan rezeki dari Allah. Kesehatan rezeki, keselamatan rezeki, makan minum rezeki. Jadi orang soleh rajin berjamaah itu juga rezeki dari Allah. Allah kehendaki. Dan Allah menghendaki rezeki itu kepada manusia sifatnya umum. Artinya apa? Orang-orang kafir juga mendapatkan rezeki dari Allah. Pernah gak ngeluh Pak? Saya tiap malam tahajud, jamaah rajin, rezeki segini-gini aja, gak ada perubahan. Ada gak? Dalam hati, ya Allah, kita udah apa hitam ini? Ya, tiap malam sembahyang, pagi, siang baca Quran, berdoa gak berhenti. Apa saya segini-gini aja dapat gaji, ya segitu-gitu aja tiap bulan gak ada tambahannya. Tuh. Berbeda dengan orang-orang yang ternyata kalau malam tidur, ya, kalau siang nggak ngapa-ngapain kok rezekinya banyak. Dia nggak beriman kepada Allah, tapi kenapa rezekinya bisa berlimpah? Ya. Dia juga termasuk orang yang Allah kehendaki. Cuma persoalannya dia tidak pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan lantaran dia tidak beriman kepada Allah. Ya. Kadang-kadang kita lihat orang banyak rezekinya ngiri. Ya. Sesungguhnya Allah sudah meletakkan rezeki masing-masing di antara kita. Nah, ini yang harus kita yakini Pak. Jadi rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Si A sebulan dapatnya segini, si A sehari dapatnya segini. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Cuma kita nggak tahu rezeki yang ditetapkan oleh Allah seberapa. Maka perlu usaha perlu ikhtiar. Karena bisa jadi kalau kita ngarepin sesuatu yang ternyata tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka jadi petaka buat kita. Jadi udah sesuai porsinya masing-masing dan itu sudah menjadi baik buat kita semua. Inilah ayat 213.
12 yang Allah ingatkan bahwa orang-orang kafir itu menjadikan hiasan dunia ini berbeda dengan orang-orang kafir, berbeda dengan orang-orang yang beriman. Dan orang-orang kafir yang menjadikan hiasan dunia selalu menyombongkan hartanya, keduniaannya kepada orang-orang yang mukmin lagi miskin. Padahal orang mukmin dinyatakan oleh Allah nanti mereka bakal mulia di hadapan orang-orang kafir di yaumil qiyamah. Masuk ayat 213. Kana an-nasu ummatan wahidah. Kana an-nasu ummatan. Manusia itu adalah umat wahidatan yang satu. Ya. Jadi manusia itu adalah umat yang satu. Satu dalam hal apa? Alal imani, dalam keadaan iman. Jadi Nabi Adam, kita di keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Semua manusia keturunan Nabi Allah Adam, nggak ada keturunan monyet. Ya, teori Darwin, Pak. Ya. Keturunan Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam tauhidnya, agamanya adalah agama tauhid, mengesahkan Allah. Maka kemudian anak-anaknya inilah ya, harusnya menjadi umat yang wahidah, umat yang satu yang mengikuti ajaran bapaknya. Ternyata apa? Fakhtalafu bi an amana ba'dun wa kafara ba'dun. Fakhtalafa, dan berbeda. Di antara mereka terjadi perbedaan. Ada yang beriman, ada yang kufur. Ya. Gak usah jauh-jauh ketika Nabi Allah Adam alaihissalam punya anak. Anaknya siapa? Nabi Adam itu kalau melahirkan anak kembar. Pertama Qabil sama Habil. Qabil sama Ikrimah. Tuh, lahir tuh. Yang kedua lahirlah lagi Habil sama kembarannya Labuda. Jadi sepasang gitu. Nah, sepasang ini kemudian Allah menjelaskan perkawinannya karena masih 4 harus silang, nggak boleh yang berbarengan. Qabil sama Labuda, Habil sama Ikrimah, itu silang. Masuklah nih setan godain, ya, godain agar Qabil nggak menerima aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, jangan mau amal Labuda nggak cantik, Ikrimah. Lagi kan kamu satu barengan, masa pas giliran nikah harus dipisah. Dirayu sama bujukan setan, akhirnya menerima, tidak mengikuti perintah Allah. Ya, harusnya silang tapi ternyata tetap. Ya. Karena kena rayuan bujukan setan, akhirnya cara untuk mendapatkan Ikrimah dia harus membunuh adiknya. Ya, si Habil. Nah ini artinya apa? Baru 4 orang saja sudah terjadi perbedaan dalam aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Fa'aba'atsallahu nabiyina mubashirina wa mundzirina wa anzala ma'ahumul kitabah. Ketika sudah beranak pinak itu sampai 120 kali. Jadi Nabi Allah Adam itu lahir sampai 120 kali. Ya, itu kembar terus, Pak. Kembar. Nah, anak keturunan Nabi Allah Adam sampai 10 generasi itu baru lahirlah terjadi, baru adalah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ya. Itu ternyata ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Gitu. Nah, kemudian di masa Nabi Allah Nuh alaihissalam terjadilah banjir bandang yang menghabiskan seluruh orang-orang kafir. Yang tinggal di perahu Nabi Allah Nuh adalah orang-orang yang beriman. Berarti orang kafir sudah habis, Pak. Orang kafir sudah habis, yang ada saat itu di dunia orang-orang yang beriman. Ternyata setelah beranak pinak lagi ternyata terjadi perbedaan. Ada lagi yang kufur sampai sekarang. Gitu.
Makanya diutuslah para nabi. Fa'abathallahu nabiyina, maka Allah mengutus para nabi ilaihim, kepada mereka, mubasyirina, untuk memberikan kabar gembira, man amana bil jannah wa mudhirina man kafara bin nar. Memberikan kabar orang yang beriman akan mendapatkan surga. Orang yang kufur akan mendapatkan neraka. Tapi mereka banyak yang kufur, walaupun sudah dikasih kabar, walaupun sudah dikasih tahu, walaupun sudah diberi pengetahuan, tetap aja mereka kufur. Walaupun sudah diumumkan ngaji hari Senin habis ba'da zuhur, ada nggak yang ngaji? Banyak. Yang ngaji banyak, yang kagak ngaji banyak. Ya. Coba kalau umpama bukan hanya dikasih pengumuman, yang ngaji habis zuhur pulangnya bawa berkat, dapat duit 200.000. Kira-kira ngaji nggak yang banyak? Penuh. Udah pasti penuh. Nah, memang bicara surga, bicara yang gaib. Orang kalau yang gaib, yang nggak nampak, yang nggak bisa dirasakan, nggak bisa dilihat, susah, Pak. Makanya mainnya pakai iman. Ya, dikasih tahu bidadari cantik ini loh buat kamu. Ya karena sekarang belum bisa melihat. Andai kata dikasih tahu, Pak Apri nih bidadari kamu nih, jatahnya kamu nih. Wah, sembahyangnya tambah aja. Berebut. Maka kemarin ada jamaah bilang, apa benar orang bisa ngeliat bidadari, ya bisa ngeliat jatah bidadarinya di dunia. Siapa bilang kagak bisa? Bisa aja kalau Allah kehendaki. Cuma masalahnya ketika Allah kasih lihat kita bidadari yang memang sudah menjadi milik kita nanti di surga, dikasih lihat sekarang, bisa jadi sama bini kita sendiri enak. Karena pernah ada riwayat yang memimpikan bidadari, Pak. Ada orang yang dikasih lihat oleh Allah mimpi bidadari. Kecantikan bidadari itu luar biasa cantiknya. Ya, kalau dia minum susu, susunya kelihatan itu mengalir. Artinya apa? Itu ibarat begitu cantiknya bidadari. Ketika dia dikasih mimpi oleh Allah melihat bidadari, dia dibangunin sama istrinya, dia lihat istrinya langsung muntah. Tuh. Kita kan kagak kepengen gara-gara mimpi bidadari, akhirnya kita cerai. Ya, bidadarinya belum dapat. Artinya bahwa orang yang sesuatu yang gaib itu susah untuk diajak ikut bersama. Andai kata Allah kasih lihat orang-orang yang ngaji, orang-orang yang sembahyang, orang-orang yang taat, langsung ganjaran itu bisa dirasakan, mungkin orang semuanya sudah pasti taat kepada Allah. Ya, makanya di dalam surah Al-Mulk, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji kita dengan kehidupan dan kematian, siapa yang paling ahsan amalnya. Ya. Andai kata dikasih lihat, Masya Allah, orang pasti yang gak sembahyang, ya, yang kagak puasa, hukumannya langsung digampar malaikat. Umpamanya pasti orang sembahyang, pasti orang akan puasa, karena takut gamparannya. Bukan takutnya kepada Allah, tapi berbeda dengan Allah sembunyikan. Neraka nggak dikasih lihat, surga juga nggak dikasih tahu gambarannya kayak apa, kematian kita juga nggak dikasih ketentuannya kapan waktunya. Maka di situ diuji kita. Kalau kita taat, kita beriman, pasti akan kita laksanakan perintah Allah. Berbeda dengan orang-orang yang ragu-ragu ataupun memang tidak beriman, susah, Pak, untuk belajar kebaikan. Ya. Jalan ke surga itu, ya, susahnya luar biasa. Tapi jalan ke neraka semua orang pada ngikut. Wa anzala ma'humul kitab, dan Allah turunkan kepada mereka Alkitab, bima'nal kutub. Jadi Allah bukan hanya sekedar menurunkan, mengutus para nabi untuk memberikan kabar gembira dan peringatan, tapi Allah juga ngasih kitab. Agar apa? Agar dipelajari. Kadang-kadang kalau dikasih peringatan aja, ini bisa lupa. Tapi kalau ada catatannya, bisa jadi pelajaran. Oh iya, dulu pernah dikasih tahu. Lihat lagi kitabnya, ada. Makanya Al-Quran itu, ya, itu harus dibukukan pada masa itu, pada masa, ya, sahabat. Ketika masa Rasulullah, Al-Quran ditulis.
untuk mengingatkan agar jangan lupa. Cuma nulisnya di pelepah kurma, di daun-daun, di batang pohon, pokoknya yang bisa ditulis, belum ada kertas gitu. Kalau hadis Nabi kata Rasulullah jangan ditulis, nanti apa? Nyatu, bingung. Jadi kalau hadis Nabi dihafalkan, kalau Al-Quran ditulis. Nah, ketika Rasulullah sudah nggak ada, terjadi peperangan di mana 70 penghafal Quran wafat. Sayyidina Abu Bakar mikir, kalau yang hafal-hafal udah nggak ada, terus Al-Quran bagaimana nanti dibaca oleh umat-umat akhir zaman, ya. Maka kemudian Sayyidina Umar mengusulkan bagaimana kalau dibukukan. Ini pun terjadi perdebatan. Kenapa? Karena tidak ada perintah dari Rasulullah, ya. Rasulullah tidak memerintahkan untuk dibukukan, tapi melihat maslahatnya, melihat manfaatnya, maka diambillah kemanfaatannya yang lebih besar, akhirnya disetujui. Walaupun awalnya dilakukan. Nah, tulisan Al-Quran pada masa sahabat itu gak ada harokatnya, Pak. Gak ada titiknya. Ya, kalau gak ada harokat, gak ada titik, bedain Pak gimana kira-kira? Bedain tak. Nah, terjadilah ya kritik itu ketika Sayyidina Umar ngutus ya pembantu, asisten rumah tangga kepada Amr bin As kalau nggak salah. Tulisannya apa? Iqbal hadal khadim. Alif ba ya alif qaf ba. Nah, itu kan sama dengan uktul, sama-sama qaf. Cuma yang satu dibacanya ya Umar nulisnya pakai ba, yang baca pakai ta. Berarti uktul. Umar bilang terimalah, tapi yang baca bunuhlah. Nah, jadi ini asisten rumah tangga bukannya diterima malah dibunuh. Terjadi perbedaan bacaan karena nggak ada titik, nggak ada harokat. Nah, kemudian berkembang pada masa itu ada seorang ulama Abu Aswad Ad-Du'ali. Beliaulah yang menciptakan ilmu nahwu sorof. Yang kemudian beliau punya murid ya akhirnya menciptakan titik. Ya cuma titiknya kalau A ke kanan, kalau I ya ke kiri, kalau U ke atas. Ya titiknya malah ternyata banyak, Pak. Bingung lagi. Barulah itu dimunculkan fathah, kasroh, dhamma. Ya. Sehingga Pak kita bisa baca. Andai kata enggak terjadi persoalan itu ya, persoalan pembunuhan ya yang diperintahkan oleh Sayyidina Umar untuk diterima ternyata dibunuh, mungkin juga tidak terjadi perubahan harokat ya. Alhamdulillah sebab itu kemudian terjadilah perubahan yang sekarang ini kita bisa baca. Yang anehnya lagi, kalau udah dikasih harokat nggak bisa baca. Nah itu perlu evaluasi ya. Udah digampangin ada harokat, ada titiknya, masih tetap kagak bisa baca. Nah ini yang dikhawatirkan oleh kata Nabi, ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjuran. Ya Allah ya Rabb, nanti umatku di masa yang akan datang akan menjadikan Al-Quran mahjuron. Mahjuron itu sesuatu yang sia-sia, ada tapi nggak dibaca. Ada dibaca doang, tapi nggak pernah dipelajari dalamnya, dianggap juga mahjuron. Ada ulama yang mengatakan demikian. Ada yang dibaca, dipelajari artinya, dipelajari tafsirnya, tapi nggak diamalkan, itu juga termasuk mahjuron. Ya, ulama ada yang mengatakan demikian. Makanya kita diperintahkan bukan hanya sekedar membaca, tahu artinya, tahu isinya, kemudian kita bisa menjalankan. Nah ini kita lagi proses ya, kita tidak terkena orang-orang yang mahjur. Kenapa? Karena setiap hari Senin kita hadir ba'da zuhur ya, kita berusaha mengkaji ayat Allah, mengetahui isinya, kemudian mengamalkan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Allah telah menurunkan kepada para nabi-nabi itu Alkitab, kitab bil haqqi dengan benar. Liyahkuma, untuk memberi keputusan
bainan nasi fi makhtalafu fihi, ya, di antara manusia tentang perkara yang diperselisihkan di dalamnya, minat dini dari agama, wa makhtalafa fihi, dan tidaklah berselisih di dalamnya illal ladina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, kecuali orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, ya. Fa'amana ba'dun wa kafara ba'dun, ya. Dan sebagian di antara mereka yang diberikan kitab juga terjadi perselisihan. Ada yang beriman, ada yang kufur. Mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelah datang kepada mereka sesuatu yang menjadi bukti, keterangan yang menjadi hujat yang nyata ala tauhidi, tentang ketauhidan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baghyan bainahum fahadallahu alladziina aamanu limakhtalafu fihi al-haq bi'idzni wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Orang-orang kafir itu tidak menyukainya karena ya benci, ya. Terjadinya perselisihan di antara mereka. Jadi orang-orang yang sudah didatangkan ya Rasul, kemudian Rasul juga diberikan kitab, ya, untuk membenahi, untuk memberikan keterangan, untuk memberikan kepada keputusan kepada orang-orang yang berselisih. Jadi banyak umat-umat terdahulu berselisih pendapat tentang agama. Yang tidak berselisih adalah orang-orang yang telah diberikan kitab dan mereka paham setelah adanya bukti. Nah, mereka yang berselisih ternyata baghyan bainahum, karena dengki. Siapa mereka? Minal kafir, orang-orang kafir. Bainahum, di antara mereka. Fahadallahu alladziina aamanu, kemudian Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang beriman, limakhtalafu, terhadap apa yang mereka perselisihkan, minal haqi, dengan kebenaran, bi'idnihi, dengan izin Allah. Wallahu yahdi man yasha, Allah memberikan hidayah man, kepada orang yasha'u, yang Allah kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Hadirin jamaah rahimakumullah, ya, inilah kajian kita yang singkat ini, 2 ayat, ternyata tidak sampai kepada ayat 213. Tapi mudah-mudahan ayat ini menambah wawasan, ya, keinginan kita, ada motivasi untuk terus mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya orang-orang yang mengkaji ayat Allah itu, kata Nabi, dia tidak akan tersesat di dunianya, ya. Aku tinggalkan 2 pusaka, Al-Quran dan hadis, yang kalau keduanya dipegang, yang kalau keduanya dikaji, maka dia tidak akan pernah tersesat hidupnya. Hidup kita kalau nggak ada pegangan susah, Pak. Hidup kita kalau nggak ada aturan susah. Kita bagaikan binatang. Makanya Allah kasih ya seorang Rasul yang membawa aturan Allah. Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, aturan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis beliau. Yang mau nggak mau, suka nggak suka, konsekuensi kita sebagai orang yang beriman harus membaca Al-Quran dan hadis, mempelajarinya. Kalau kita males untuk membacanya, ya udah tinggal ngaji aja, kita dengerin aja. Tapi jangan sampai ngaji juga ternyata tidur juga, pulang kagak mau apa-apaan. Ya, ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin sudah jam 1 lewat. Ya, silakan. Jadi kalau kita dengarkan dari apa yang disampaikan Ustaz, ayat ini kan bercerita tentang orang kafir gitu. Yeah. Orang kafir dia sombong kemudian dia merendahkan gitu. Saya tuh lagi berpikir hikmahnya apa ya buat kita gitu. Apakah karena ini ayat orang kafir nggak ada pengaruhnya sama kita gitu, atau sebenarnya tadi kan Ustaz bilang ayat ini kan buat orang kafir gitu kan, tapi ada juga pengaruh sama kita gitu. Yeah. Ada nggak orang beriman tapi sombong dia? Ya, tapi kan ini ayat orang kafir. Iya. Jadi ayat itu memang ditujukan kepada orang kafir. Tapi kalau dari konteks ayat ini ternyata ini realitanya ada orang yang beriman, kaya, jabatannya tinggi, tapi juga menghinakan orang yang miskin. Artinya apa? Bahwa
khususnya hitopnya terhadap orang kafir, bisa jadi ada hikmah di balik itu, ada faedah mengingatkan kita yang beriman jangan sampai jadi orang kafir. Jangan jadi orang kafir apa kita punya harta, ya kemudian kita jadi sombong itu. Karena bisa jadi banyak orang yang punya harta ternyata sombong. Nggak bisa dipungkiri Pak, kita punya nafsu. Ketika kita punya harta, ya, kita punya mobil mewah, rasanya beda. Kita punya duit banyak, jalan itu beda Pak dengan orang yang tidak punya duit. Ya. Kita lihat orang, ya seringan kita suka dimintai 1.000, 2.000. Apakah sama tukang minta-minta, ya, apakah sama tukang parkir. Kadang-kadang saya lihat ada tukang parkir kesel banget. Keselnya apa? Parkir 2.000 aja pas giliran mau diminta kabur, ya. Tukang parkir kelihatan wah iya. Jadi ada perasaan mungkin dia nggak mau ngasih, bisa jadi karena dia sombong atau nggak mau memberi. Kita tanyain aja sama diri kita sendiri. Atau pas kita lagi ngisi bensin, ya ada duit recehan, ternyata di situ ada orang yang minta buat anak yatim. Kita mau ngasih apa enggak? Nah di situ. Kalau kita mau ngasih, kita menunjukkan bahwa diri kita memang yang berbeda dengan orang kafir. Yang enggak ngasih itu bisa jadi menghinakan. Gitu. Nah, kalau ada orang yang beriman yang ternyata ketika dia punya rezeki yang banyak, dia kemudian tidak mau memberikan, nah itu bisa jadi. Karena bahasa zakat khudh min amwalihim. Ini ngeri Pak kalau bilang bahasa zakat ya. Kata Allah khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah. Kalau bahasa ambil ya gimana? Kan itu semacam ada paksaan. Ambillah harta di antara mereka. Ya. Makanya Basnas itu meminta kepada orang-orang yang punya harta yang sudah mencapai nisab, ya, kemudian hartanya sudah 1 tahun, wajib. Kalau dia enggak, minta. Di zaman Rasulullah itu diminta, diparanin. Ya, kamu ini hartanya udah melebihi kadar, udah lewat setahun, udah mencapai nisab, maka harus diminta. Kan kayak dipaksa Pak. Ya itu bahasa. Kenapa? Kalau nggak digituin orang nggak sadar-sadar. Berbeda dengan orang yang sadar. Makanya kalau zakat orang-orang Islam yang kaya sadar, mungkin orang-orang miskin yang beriman nggak bakalan susah hidupnya. Kenapa? Karena yang kaya sadar untuk mengeluarkan zakat. Nah ayat ini faedahnya bahwa kita juga diingatkan orang kafir begitu, kalau punya harta menghinakan orang mukmin lagi miskin. Lah kita yang hartanya banyak kalau menghinakan, ya sama berarti kedudukan kita dengan orang kafir, nggak mau berbagi. Ya. Bahkan ada satu daerah yang keluar murtad lantaran apa? Dia kekurangan harta, ekonominya susah, mau makan nggak bisa. Tapi di situ banyak orang-orang Islam kaya yang nggak peduli. Coba nanti bulan Desember Pak, ya bulan pas Natal ya, itu banyak orang-orang yang saya pernah lihat ya, di kampung saya sendiri, ya di daerah Tebet, itu dia ngerjain apa? Ngerjain syiar orang Nasrani. Kenapa? Daripada gue nganggur, tak punya. Akhirnya apa ya, gue kerjain aja syiar-syiar mereka. Ya. Sedangkan orang kaya di antara mereka biarin aja, nggak pernah peduli. Itu. Nah disinilah ayat ini mengingatkan kita bahwa kita yang kaya, yang punya harta harus ingat saudara kita. Ya. Bahkan Islam juga mengajarkan ya infak itu nggak harus kepada orang yang beriman. Kalau mereka membutuhkan ya kasih. Gitu. Karena balasan Allah itu akan lebih bighairi hisab. Gitu. Jadi mengingatkan kita. Ya. Ada ayat yang memang khusus buat Nabi. Ya. Tapi kita boleh nggak mengikuti? Ya boleh kalau kuat. Gitu. Ada yang memang ayat ini khusus buat ya sahabat, boleh nggak kita ikutin? Boleh. Makanya Al-Quran kalau ditinjau dari asbabun nuzul akan bisa berkembang Al-Quran. Artinya apa? Oh ini buat orang kafir, ya udah buat orang kafir aja. Kita boleh nggak boleh? Gitu. Oh ini buat orang ini, buat Nabi, berarti kita nggak boleh menjalankan. Enggak. Jadi berkembang Al-Quran. Jadi saat ini Al-Quran hitopnya buat ahli kitab,
buat ahli Mekah, bisa jadi buat umum. Ya, begitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu berkembang, nggak stuck pada saat riwayat itu turun. Ya kalau cuma buat orang kafir aja, wah berarti kalau orang mukmin boleh dong kaya terus menghinakan, kan gitu. Sama seperti ayat tentang mabuk-mabuk. Al-Quran hanya ya melarang arak, Pak. Sekarang yang memabukkan selain arak ada nggak? Banyak. Makanya kalau Al-Quran pikirannya cuma pokoknya yang mengharamkan mabuk arak, ya udah arak aja. Berarti heroin nggak apa-apa. Nggak ada Al-Quran tulisannya heroin, ya nggak ada obat-obat ini. Jadi Al-Quran tidak bisa berkembang cuma itu aja. Makanya dikembangkanlah oleh ulama-ulama kita, ya manfaat ayat ini kemana. Kemudian ada taksis, ada am. Taksis itu pengkhususan, ada am sifatnya untuk keseluruhan, dilihat dari tinjau kemaslahatannya. Oke, itu aja. Ada lagi sebelum kita tutup? Alhamdulillah sudah kita kaji 2 ayat yang mudah-mudahan bulan akan datang kita bisa kembali melanjutkan ayatnya ke 213. Mohon maaf sekali lagi karena fotokopiannya nggak sesuai. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.